Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari 3 beban politik Presiden Joko Widodo dibebankan kepada Prabowo. Di akhir jabatan Presiden Joko Widodo akan dilakukan serah terima jabatan dari Presiden Joko Widodo kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Selama ini dalam melakukan pembangunan terlalu menekankan kepada utang negara, hingga utang negara membengkak dari sekitar utang negara di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berkisar 3.000 triliun. Selama Presiden Joko Widodo menjabat selama 2 periode selama 10 tahun, utang negara membengkak 8 triliun. Lebih, ada yang menyatakan sampai 12 triliun lebih. Padahal merupakan beban negara yang harus dibayar calon Presiden Prabowo Subianto sebagai penerusnya. Demikian juga pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo setelah selesai pembuatan Undang-Undang DPR terkait perpindahan ibu kota negara dari ibu kota Jakarta ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur, di mana pembangunan IKN Pasir Penajam sudah menghabiskan anggaran negara sebesar 80 triliun. Tetapi belum bisa pindah ke IKN Pasir Penajam Kalimantan Timur. Pada akhir bulan Oktober tahun 2024 sampai jawaban Presiden Joko Widodo kepada pihak pers jangan suka menanyakan kapan pindah ke IKN Pasir Penajam Kalimantan Timur. Melihat jawaban Presiden Joko Widodo tersebut diduga masih banyak belum diselesaikan. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo dapat pindah ke IKN Pasir Penajam Kalimantan Timur bersamaan pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus tahun 2024. Semua hanya janji-janji saja kepada masyarakat akan pindah ke Pasir Penajam Kalimantan Timur. Ada dugaan tidak jadi perpindahan IKN ke Pasir Penajam, masih banyak masalahnya, terlebih pembangunannya masih banyak yang belum selesai. Antara lain sampai sekarang masih kesulitan air yang siap diminum dan pembangunan rumah sakit swasta belum ada dan pendidikan sekolah swasta belum tersedia, terutama dari TK sampai perguruan tinggi yang berdampak orang tuanya keberatan pindah tugas ke IKN. Apalagi sampai sekarang investor asing belum ada yang masuk ke IKN Pasir Penajam, terutama membangun lembaga swasta, karena kalau mengharap pemerintah untuk membangun semua tidak sanggup anggarannya. Di samping itu, banyak lembaga negara tidak mau pindah ke IKN, terlebih anggota DPR, terlebih sampai selesai pembangunan IKN sampai tahun 2045 yang masih banyak membutuhkan uang negara meneruskan pembangunannya, dan belum semua jalan di sekitar kota belum diaspal. Sedikit turun hujan jalannya sudah becek. Demikian juga transportasi di sekitar kota IKN tersebut belum sebagaimana yang diharapkan. Sempat juga Prabowo Subianto menyatakan berpikir pindah ke IKN Pasir Penajam Kalimantan Timur dan tetap berkantor di Jakarta. Dan permasalahan utama di sekitar IKN tersebut yang belum banyak diketahui masyarakat bahwa di bawah kota IKN Pasir Penajam Kalimantan Timur ada endapan batu bara yang membuat kesulitan air bersih siap diminum serta mengeluarkan udara panas, dan akan sering terjadi kebakaran hutan di tengah-tengah masyarakat. Kelihatannya Presiden Joko Widodo merasa tidak sanggup menyelesaikan pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam Kalimantan Timur. Makanya penandatanganan perpindahan ibu kota negara ke ibu kota negara Penajam Kalimantan Timur diserahkan
kepada Prabowo Subianto setelah selesai melantik Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan yang menandatangani Kepres perpindahan ibu kota negara ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur akan ditandatangani Presiden Joko Widodo sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah melemparkan handuk kepada calon Presiden Prabowo Subianto sebagai pertanda sudah menyerah tidak bisa menyelesaikan pembangunan di ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Selanjutnya diserahkan kepada Prabowo Subianto untuk penyelesaian pembangunan di IKN akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pembangunan di ibu kota negara Penajam, Kalimantan Timur. Sedangkan beban ketiga terkait penentuan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, padahal umurnya baru berumur 35 tahun. Sedangkan syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi umur tersebut, Presiden Joko Widodo mendesak sekaligus meminta kepada besannya Anwar Usman dapat menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden berdasarkan desakan dan permintaan Presiden Joko Widodo. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, melanggar hukum terkait masalah umur karena Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun. Hanya disayangkan semua aparat negara dan aparat penegak hukum termasuk jajaran kepolisian, Jaksa Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah karena semua aparat negara termasuk aparat penegak hukum selaku bawahan Presiden Joko Widodo dan semua aparat negara tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Bila ada yang sampai berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, risikonya jabatannya bisa dicopot yang diganti dengan pihak lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Dengan alasan tersebut, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Walaupun umurnya belum mencapai 40 tahun. Demikian juga Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU walaupun merasa keberatan tetap menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Mengingat Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, banyak anggota masyarakat menentang Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Ditambah lagi Gibran Rakabuming sering menjelek-jelekan calon presiden Prabowo Subianto lewat akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming sendiri dengan menyatakan Prabowo Subianto pecatan militer dapat uang pensiun dari uang negara. Maksudnya seorang militer bila dipecat dari jabatannya tidak boleh dapat uang pensiun dari negara. Bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Menjelek-jelekkan anaknya kebenci-kebencian, keluarga tidak harmonis bercerai dengan istrinya anak mantan Presiden Soeharto berakibat calon Presiden Prabowo Subianto sangat sakit hati karena beritanya sudah viral di masyarakat. Bila sudah serah terima Presiden Joko Widodo dengan calon Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti, di mana Presiden Joko Widodo akan menyerahkan beban kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan tugasnya. Padahal masyarakat sering melakukan demonstrasi menuntut Gibran Rakabuming tidak dapat diterima sebagai wakil presiden agar diadili
sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan yang paling berat, masalah sering menjelek-jelekkan calon Presiden Prabowo Subianto lewat akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming sendiri. Harapan saya dari ketiga beban terkait masalah hutang negara, pembangunan IKN, serta masalah Gibran Rakabuming yang paling sulit diatasi calon Presiden Prabowo Subianto, masalah akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming yang sering menjelek-jelekkannya antara lain sabar menerima masalahnya atau melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.